Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini saya bisa menyampaikan dan mempresentasikan makalah saya. Tak lupa saya juga mengaturkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Hajah Winarmi MPD selaku dosen bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Surya Agung Pramudia, Fakultas Teknik Informatika, nomor induk mahasiswa 41120076. Pada hari ini saya akan menyampaikan dan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Minat Membaca di Kalangan Mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Baiklah, sekarang kita lanjut saja ke pembahasan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama kita harus tahu dulu apakah itu minat membaca. Minat membaca adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk memperhatikan, merasa tertarik dan senang terhadap aktivitas membaca, sehingga mereka mau melakukan aktivitas membaca dengan kemauannya sendiri. Oleh sebab itu, minat membaca bukan merupakan faktor turunan, tetapi sesuatu kegiatan atau proses yang dilatih secara terus-menerus. Tumbuhnya kebiasaan membaca adalah kemauan serta kemampuan membaca. Aspek minat membaca meliputi kesadaran akan manfaat membaca, perhatian terhadap membaca, rasa senang terhadap apa yang dibaca, dan frekuensi membaca. Dalam perkembangannya, minat membaca dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara garis besar, ada dua faktor yang mempengaruhi minat membaca seseorang, yaitu faktor personal dan institusional. Perkembangan minat membaca dan kemampuan membaca sangat memprihatinkan, khususnya di kalangan mahasiswa. Pada umumnya, kurang menyenangkan. Sebagian besar metode yang ada hanya berorientasi pada hasil bukan pada proses. Rendahnya tingkat membaca menjadikan kemampuan membaca sangat rendah. Pada zaman milenial saat ini, penyebab rendahnya minat membaca dengan adanya kemajuan di berbagai macam teknologi seperti internet yang sangat pesat dan dapat dimiliki siapa saja termasuk kalangan mahasiswa seperti smartphone, PC atau personal komputer dan laptop, sehingga memudahkan mereka mencari informasi untuk menunjang tugas perkuliahan tanpa harus membaca referensi dari buku-buku yang tebal, dan hal itulah yang membuat mereka semakin bergantung pada internet sebagai acuan mendapatkan informasi dan ilmu yang cepat dan praktis, serta meninggalkan buku sebagai sumber pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, penulis mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, pengertian membaca. Yang kedua, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat minat membaca. Yang ketiga, bagaimana upaya meningkatkan minat membaca khususnya di kalangan mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Next, selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dibuatnya makalah ini. Yang pertama, untuk meningkatkan minat membaca di kalangan mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan menurunnya minat membaca di kalangan mahasiswa. Yang ketiga, untuk mengetahui cara meningkatkan minat membaca di kalangan mahasiswa. Dan yang keempat, untuk mengetahui manfaat yang didapat dengan meningkatkan minat membaca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat dari makalah ini. Manfaat dari makalah ini adalah untuk meningkatkan minat membaca di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Makalah ini juga menjelaskan beberapa pokok permasalahan yang dapat membantu kita, khususnya dalam pengembangan minat membaca. Oke, next. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian membaca. Membaca adalah suatu kegiatan memahami dan menggali informasi yang disampaikan oleh penulis melalui media tulisan. Semakin banyak membaca, semakin banyak pula informasi yang didapatkan, walaupun terkadang informasi kita dapatkan secara tidak langsung. Menurut Nur Hadi, membaca adalah proses yang kompleks dan rumit. Kompleks dalam artian
Membaca terlibat berbagai faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi inteligensi, minat, sikap, bakat, motivasi, dan tujuan membaca. Sedangkan faktor eksternal meliputi sarana membaca, teks bacaan, faktor lingkungan atau faktor latar belakang sosial ekonomi, kebiasaan, dan tradisi membaca. Rumit artinya, faktor eksternal dan internal saling berhubungan membentuk koordinasi yang rumit untuk menunjang permasalahan bacaan. Pada saat membaca, mata akan mengenali kata-kata sedangkan pikiran menghubungkannya dengan maknanya. Makna-makna kata dihubungkan menjadi makna frase, klausa, kalimat, dan pada akhirnya makna seluruh bacaan. Pembaca akan memperoleh pemahaman bacaan secara menyeluruh dengan cara 12 menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Misalnya, konsep-konsep pada bacaan tentang bentuk kata, struktur kalimat, ungkapan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, pada waktu membaca, pikiran juga sekaligus memproses informasi dalam bacaan, sehingga membaca merupakan suatu proses yang kompleks. Jadi, dalam proses membaca, kita dituntut untuk mampu memvisualisasikan suatu keadaan, dari bentuk tulisan ke arah terciptanya atau untuk menciptakan kembali dunia penulisan ke dalam dunia kita melalui proses imajinasi dan berpikir. Secara demikian akan mendatangkan manfaat dalam segala aspek kehidupan kita, terutama yang menyangkut pekerjaan kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendukung serta menghambat minat membaca. Membaca adalah salah satu aktivitas penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap harinya, pasti kita melewatkan beberapa kata ataupun kalimat yang telah kita baca. Apakah lewat pengumuman, koran, majalah, ataupun buku. Setiap bacaan memiliki daya tarik dan ciri khas sendiri, sehingga itulah yang menjadi sebab dan pendorong si pembaca untuk membaca bacaan tersebut. Salah satu metode untuk memperoleh ilmu pengetahuan adalah dengan membaca. Next, seperti yang dikemukakan oleh Sutanto, faktor pendukung minat membaca seorang adalah 1. Rasa ingin tahu yang tinggi atas fakta, teori, prinsip, pengetahuan, dan informasi. Yang kedua, keadaan lingkungan fisik yang memadai dalam arti tersedianya bahan bacaan yang menarik, berkualitas, dan beragam. Yang ketiga, keadaan lingkungan sosial yang baik dan kondusif. Maksudnya adalah iklim yang selalu dimanfaatkan dalam waktu tertentu untuk membaca. Yang keempat, rasa haus informasi, rasa ingin tahu terutama yang aktual. Yang kelima, berprinsip hidup bahwa membaca merupakan kebutuhan rohani. Selain itu, ada faktor yang mempengaruhi dan menghambat masyarakat atau mahasiswa untuk mencintai dan menyayangi buku sebagai sumber informasi, yang pertama yaitu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang, di mana kepribadian dan pola pikir seseorang akan terbentuk dari lingkungannya. Lingkungan yang baik dipengaruhi oleh orang-orang yang akan memberikan dorongan positif di setiap aspek kehidupannya. Yang kedua adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi sangat memberikan dampak positif bagi berbagai kalangan, terutama kalangan akademis. Teknologi tentunya juga memberikan dampak negatif bagi si pengguna teknologi tersebut. Salah satunya adalah dengan adanya teknologi, buku yang biasanya dibaca dengan jumlah eksemplar yang tebal tak terlihat lagi karena sudah dikemas dalam bentuk e-book dalam aplikasi gadget, sehingga minat untuk membaca buku dalam bentuk eksemplar sudah menurun dan pengguna teknologi lebih sering membaca gadget daripada membuka buku. Banyaknya fitur-fitur yang terdapat dalam sebuah gadget secara otomatis tidak akan membuat si pembaca fokus. Bagaimanapun, tampilan dan keutamaan yang ditonjolkan oleh e-book, membaca buku dengan eksemplar tidak akan pernah tergantikan.
Yang ketiga, salah satu budaya yang sering terjadi di kalangan mahasiswa adalah copy paste. Copy paste sering terjadi apabila mahasiswa ataupun kalangan pengguna tidak lain menggunakan komputer atau internet untuk mencari tugas, artikel, berita, ataupun informasi yang dibutuhkan. Budaya copy paste sangatlah berpengaruh terhadap minat membaca, karena dengan copy paste para pengguna teknologi merasa mudah dan diuntungkan, sehingga membaca tidak lagi dihiraukan. Next. Yang keempat, sarana membaca sangat mendorong seseorang untuk membaca. Di antara sarana membaca adalah buku bacaan, lokasi atau tempat membaca yang nyaman. Buku bacaan yang menarik serta tempat membaca yang nyaman juga akan memberikan daya tarik sendiri kepada pembaca. Yang kelima, motivasi untuk mendorong atau ajakan dan ketertarikan seorang akan sesuatu. Motivasi membaca sangat dibutuhkan untuk mendorong seorang gemar dalam membaca. Jika seseorang sudah mengetahui dan memahami manfaat dari membaca, maka seseorang akan menyadari betapa pentingnya membaca dan ketertarikannya semakin tinggi untuk membaca. Fakta-fakta tersebut akan menjadi pengaruh besar seorang dalam membaca. Untuk meningkatkan minat baca seseorang, maka hendaknya kita membangun lingkungan yang positif dengan ajakan dan dorongan baca yang tinggi, memanfaatkan teknologi dengan positif, menghilangkan budi copy paste, memberikan sarana yang memadai bagi pembaca, dan memberikan motivasi kepada siapapun di lingkungan kita agar melahirkan generasi yang gemar membaca. Selanjutnya, saya akan membahas tentang upaya meningkatkan baca di kalangan mahasiswa Universitas Diah Nusantara. Upaya untuk meningkatkan gemar membaca atau minat baca harus terus dilakukan, khususnya harus dimulai dari anak-anak. Misalkan di lingkungan sekolah, promosi membaca hendaknya dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai di tingkat perguruan tinggi atau mahasiswa. Kegiatan untuk meningkatkan minat baca diadakan dan digalakkan. Di samping pembinaan kampus dalam hal menyediakan fasilitas membaca dan pembinaan perpustakaan sekolah yang baik dan lengkap, hal yang tak kalah pentingnya untuk meningkatkan minat membaca adalah mengadakan bentuk kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif. Oke, next. Minat baca mahasiswa yang tinggi dapat menambah wawasan dan kecerdasan mahasiswa tersebut. Bila dua hal ini bisa didapat, maka seorang mahasiswa akan semakin percaya diri dan melahirkan sikap optimis dalam menilai dan menghadapi sesuatu. Ketika di kampus, dosen bertanya mengenai masalah perkuliahan. Ia sudah tidak takut dan malu lagi karena dengan modal bacaan tersebut yang ia miliki, wawasan dan kecerdasan otaknya akan bekerja dan memberikan jawaban yang logis. Menurut Anne Al-Haira, terdapat tips dalam meningkatkan minat baca mahasiswa agar prestasinya bisa memuaskan. Yang pertama, bagi para orang tua, membudayakan membaca adalah hal yang sangat penting. Biasakanlah membaca dalam keluarga, sehingga seorang mahasiswa akan bisa bergelut dengan banyak buku. Tak harus buku pelajaran mata kuliah yang membuat mahasiswa jenuh membaca, tetapi juga bisa dimulai dengan bacaan ringan. Misalnya, membaca artikel, blog, buku-buku novel, dan koran. Yang kedua, bagi para dosen, hendaknya memberi tugas yang membutuhkan banyak wacana. Ini adalah cara meningkatkan minat baca mahasiswa dengan sedikit paksaan. Karena mau tak mau, mahasiswa pasti akan mencari dan membaca banyak buku. Misalnya, dosen memberi tugas makalah dan harus memuat referensi dari banyak buku. Yang ketiga, perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat yang mempunyai pengaruh besar pada minat baca mahasiswa, khususnya perpustakaan kampus. Fasilitas seperti kenyamanan perpustakaan dan kelengkapan buku bisa membuat mahasiswa betah di perpustakaan untuk membaca. Jadi sebaiknya pihak kampus bisa meningkatkan fasilitas perpustakaan demi mahasiswanya. Dan yang keempat, bagi orang terdekat mahasiswa, sering-seringlah mengajak pergi ke toko buku dan perpustakaan. Walau ia tidak tertarik, bila sudah berada di toko buku atau perpustakaan, mau tidak mau ia akan membeli dan membaca
untuk mengisi ruang dan waktu. Oke, next. Selanjutnya, kita akan menuju ke kesimpulan dari makalah ini. Kesimpulannya yaitu, kebiasaan membaca merupakan suatu yang fundamental yang harus dikembangkan sejak dini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas penyelenggarakan pendidikan tinggi dalam upaya meningkatkan intelektualitas. Minat membaca harus melekat pada diri setiap mahasiswa untuk meningkatkan inteligensi dalam rangka menuju masyarakat informasi dalam menyongsong dunia tanpa batas. Karena membaca memiliki peran yang sangat sentral dalam perkembangan masyarakat, maka budaya baca harus ditanamkan sedini mungkin melalui pendidikan informal atau dalam lingkungan keluarga. Membaca adalah tuntutan dalam pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Kebiasaan membaca buku dapat menjadi suatu culture dalam masyarakat untuk meningkatkan intelektualitas dalam pecahan suatu masalah. Mahasiswa adalah agen of change atau generasi perubahan yang dituntut untuk dapat membangun budaya baca sebagai identitas dan pengembangan masyarakat di era globalisasi saat ini, dan untuk menjadi masyarakat yang dihormati serta yang bertanggung jawab. Para mahasiswa berperan berusaha dalam meningkatkan minat membaca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau menyampaikan saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut. Untuk mahasiswa, tentunya, untuk mahasiswa Universitas Nusantara diharapkan bisa terus meningkatkan minat membaca sehingga dapat merepresentasi belajar yang baik di kampus. Minat membaca juga dapat memberikan banyak wawasan terhadap mahasiswa guna masa depan yang lebih baik di masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Yang kedua, untuk dosen, pendidik yang memiliki tugas sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar hendaknya dapat merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar dengan meningkatkan minat membaca mahasiswa dengan cara mengajak mahasiswa untuk rutin pergi ke perpustakaan. Untuk saran yang ketiga adalah untuk kampus. Next, untuk kampus wajib menginstruksikan kepada para pendidiknya untuk lebih meningkatkan minat baca mahasiswa antara lain dengan memanfaatkan sarana perpustakaan yang telah ada. Selain itu, kampus juga harus mengupayakan fasilitas perpustakaan lebih baik dan nyaman agar mahasiswa lebih tertarik untuk membaca di perpustakaan. Sekianlah presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan presentasi yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.